Pemilihan umum sudah di depan mata. Para partai politik peserta pemilu sudah berancang-ancang menyiapkan kader terbaiknya untuk diusung sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu 2014. Yang menarik, pada Pilpres tahun ini, sejumlah parpol peserta pemilu mengusung kader-kader mudanya yang dinilai berhasil menjadi kepala daerah untuk maju dalam pencalonan presiden. Bagaimana peluang para kepala daerah bersaing dalam pemilihan presiden 2014? Tahun ini memang menjadi tahun krusial bagi bangsa Indonesia ya, karena ini adalah tahun pemilu. Ini adalah sekitar 1,5 dekade kita setelah reformasi. Nah, jadi dalam perkembangannya ternyata reformasi yang kita cita-citakan itu bisa memunculkan pemimpin yang bagus, karena reformasi itu tercipta karena kita tidak puas dengan pemimpin kita sebelumnya. Otomatis kan harapannya sebenarnya kita akan mendapatkan pemimpin yang bagus. Nah, faktanya sampai sekarang kita memang nyaris perubahannya itu belum terlalu signifikan bagi kita. Makanya tahun 2014 ini menjadi tahun krusial karena berkali-kali kita berganti presiden, ternyata ada yang belum klop. Mungkin ada baiknya kita sekarang mulai melihat atau melirik potensi-potensi di daerah, karena beberapa pemimpin yang ada di daerah, yang muncul dari daerah, ternyata quote unquote itu terbukti memiliki kapabilitas dan kredibilitas yang bagus dibanding kita hanya berkutat pada pemimpin-pemimpin yang ada di pusat saat ini. Yang kedua, pemimpin daerah itu juga relatif lebih dekat dengan masyarakatnya. Seperti umpamanya kita sudah memiliki pengalaman kayak Bu Risma, kemudian Pak Jokowi, kemudian Pak Ridwan Kamil, dan beberapa pemimpin daerah lain yang mereka punya kapabilitas dan mereka punya kapasitas yang bagus. Cuman sejauh ini mereka memang tarafnya masih tingkat lokal, dan kalau memang kita mau mencoba, tidak ada salahnya mereka kita angkat ke nasional. Yang kita butuhkan sekarang itu bukan semata-mata dari kapasitas kemampuan intelektualnya, tetapi lebih pada apakah mereka memang mau memimpin sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, banyak orang yang pintar yang ternyata komitmennya itu rendah gitu ya. Kemudian banyak yang sebenarnya dianugerahi kemampuan tinggi, tetapi mereka tidak amanah. Tokoh-tokoh pemimpin yang muncul dari daerah, mereka sebenarnya pinter-pinter amat tidak, tetapi mereka ngowongke, istilahnya itu lebih merangkul ke orang gitu ya, kemudian mau mendengar gitu. Nah, memang problem utama politik kita, terutama di tingkat partai, siapa yang membentuk partai, dialah yang akan menentukan segalanya. Nah, ini yang kita sebut sebenarnya sebagai politik dinasti sesungguhnya. Jadi dalam beberapa kasus, contoh sebutlah siapa, Demokrat gitu ya, dibentuk oleh SBY, maka segala macam penentu kebijakan arah partai dan lain sebagainya itu sangat ditentukan oleh figur Pak SBY. Kemudian Gerindra juga ya, yang dibentuk oleh Pak Prabowo juga sangat tergantung pada sosok Prabowo. Saya pikir kalau soal peluang itu sama-sama peluangnya ya. Artinya kalau memang yang keluar adalah sosok yang memang bisa menjawab apa yang menjadi bolong-bolong dari pemimpin sekarang, saya kira kansnya itu akan gede. Jadi menurut saya kalau memang kita mau menjadi negara modern dan berpolitik secara modern pula, harus ada kerelaan dari partai politik. Mereka selalu bilang bahwa kami berjuang untuk negara, kami berjuang untuk masyarakat, yaitu buktikan. Salah satu buktinya adalah memberi peluang pada kader-kader terbaik negara.